Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri menjelang jam pulang perkantoran. Untuk lokasi yang pertama saya ajak kita pantau di Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini menjelang jam pulang perkantoran dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan maupun Selipi terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan. Kendaraan yang melintas kawasan ini melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk harap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Kemudian kondisi lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan, Cawang terpantau cukup relatif lancar dan tol dalam kota mengalami peningkatan volume kendaraan. Namun bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap untuk tidak berhenti di sepanjang bahu jalan ketika akan melintas kawasan ini. Bergeser ke lokasi yang kedua pemirsa, kita pantau di flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke Letjen S. Parman terpantau cukup lancar dan kemudian dari tol dalam kota juga masih kondusif lancar. Harap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain dan juga antisipasi curah hujan yang semakin tinggi. Dan kemudian kondisi lalu lintas di lokasi yang ketiga kita pantau di Simpang Jomin, Cikampek. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi dikarenakan merupakan persimpangan di kawasan ini dan didominasi oleh kendaraan berat. Untuk itu harap berhati-hati dan juga berkonsentrasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan antisipasi juga banyaknya kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di sepanjang jalur ini. Dan kemudian kondisi lalu lintas dari arah Karawang maupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cirebon pada sore hari ini terpantau cukup lancar. Antisipasi angkutan umum di kawasan ini yang berhenti di median jalan. Dan berikutnya di lokasi yang terakhir saya ajak kita pantau di Jalan Malioboro, Yogyakarta pemirsa. Kondisi lalu lintas terpantau di CCTV kami pemirsa dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Keraton Jogja terpantau lancar. Dan kemudian dari Jalan Abu Bakar Ali yang menuju ke arah Pasar Kembang pada sore hari ini juga cukup normal dan lancar. Harap berhati-hati bagi Anda yang akan melintas kawasan ini dikarenakan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang yang berjualan di sepanjang jalur ini perlu diantisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini dan juga harap berhati-hati berkonsentrasi dikarenakan adanya kendaraan tradisional yang melintas kawasan ini. Dan pemirsa selalu berhati-hati dan antisipasi curah hujan yang semakin tinggi. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Pemirsa, di informasi berikutnya, Polres Ngawi menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab bagi sejumlah pejabat utama Kapolsek, sekaligus memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan prestasi gemilang. Berikut laporan dari Bribda Ervina, personel Humas Polres Ngawi. Sore ini Polres Ngawi melaksanakan upacara serah terima jabatan Wakapolres Ngawi dan Kapolsek Sine, sekaligus pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi. Upacara serah terima jabatan atau sertijab yang dilaksanakan di lapangan Satyaha Prabu Polres Ngawi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari mutasi yang bergulir di lingkungan Polda Jawa Timur, menandai penyelenggaraan organisasi demi peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Prosesi sertijab diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang khidmat, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Dalam rangkaian tersebut, sejumlah perwira resmi menempati posisi baru. Salah satu yang utama adalah masuknya Kompol Rizky Santoso, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Tegalsari Polrestabes Surabaya, dan kini resmi mengemban amanah sebagai Wakapolres Ngawi. Selain itu, tongkat kepemimpinan di tingkat Polsek juga berpindah tangan, seperti yang dialami oleh Ibtu Heridianto, yang dipromosikan dari Kapol Subsektor Kasreman menjadi Kapolsek Sine Polres Ngawi. Di samping agenda pergantian pimpinan, Kapolres Ngawi juga memanfaatkan momen ini untuk memberikan apresiasi tinggi
berupa penghargaan kepada anggota Polres Ngawi yang berprestasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa para personel dalam mendukung terwujudnya pelayanan terbaik, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon menekankan pentingnya menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif sejalan dengan komitmen institusi untuk menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Di Kepulauan Riau, pemirsa, Polda Kepulauan Riau menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dengan aktif mendukung program Kesbangpol masuk sekolah seri ke-12 tahun 2025. Berikut informasi selengkapnya. Bertempat di SMA Negeri 1 Bintan Utara, kegiatan strategis pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan, serta pengedaran gelap narkotika atau P4GN dilaksanakan pada Selasa 9 Desember 2025. Dihadiri oleh berbagai unsur penting termasuk Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Riau, perwakilan Bawaslu, Kepala BNN Tanjung Pinang, serta unsur TNI Polri dan ratusan siswa. Program ini menjadi ruang penting yang tidak hanya fokus pada penguatan karakter kebangsaan, tetapi juga mendesak para pelajar untuk memiliki komitmen kuat dalam menangkal bahaya narkotika, radikalisme, serta intoleransi. Kepala Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Ihsan menjelaskan bahwa program ini diinisiasi untuk memperkuat fondasi ideologi Pancasila dan ketahanan nasional di kalangan pelajar. Di era digital seperti ini, literasi kebangsaan dinilai krusial agar generasi muda mampu menjaga keharmonisan sosial, serta menangkis ancaman disrupsi seperti penyalahgunaan narkoba dan radikalisme berbasis SARA. Apresiasi tinggi juga disampaikan oleh Kepala SMAN 1 Bintan Utara Muhammad Nasir, yang menekankan bahwa program seperti ini sangat vital untuk membekali para pelajar dengan wawasan yang mampu menangkal segala bentuk perpecahan dan ancaman masa depan. Sebagai bentuk nyata komitmen, seluruh siswa peserta kegiatan membacakan deklarasi pelajar anti narkoba. Deklarasi ini memperkuat tekad kolektif para pelajar untuk menjauhi narkotika, menolak radikalisme, serta aktif menjaga persatuan dan toleransi di lingkungan sekolah. Melalui dukungan penuh dari Kapolda Kepri Irjen Pol Asef Safrudin, Polda Kepulauan Riau memastikan akan terus mendukung edukasi P4GN dan penguatan karakter generasi muda, menjadikannya upaya berkelanjutan demi menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Kalimantan Tengah, pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan turut mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran dalam rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Sukamara. Kehadiran Kapolda beserta jajaran menjadi bentuk dukungan Polri dalam memastikan kelancaran agenda pemerintahan serta memperkuat sinergi antara institusi keamanan dan pemerintah daerah. Kegiatan dimulai dengan peresmian pasar murah, pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta penyerahan jaring Gillette Millennium kepada para nelayan. Seluruh agenda terpusat di kantor Kecamatan Pantai Lunci dan diharapkan mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan setempat. Usai menuntaskan agenda di Pantai Lunci, rombongan melanjutkan kunjungan ke kawasan Stream Estate di Desa Sungai Kecamatan Jelai. Di lokasi ini, Gubernur bersama Kapolda melaksanakan panen udang faname dan penaburan benih udang faname. Program budidaya perikanan tersebut menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena dinilai berpotensi besar dalam mendorong perekonomian dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Embung Tempenek di Desa Sungai Raja untuk menabur benih ikan dan melaksanakan penanaman pohon.
Agenda ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, serta upaya pelestarian lingkungan. Kunjungan kerja ini diharapkan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Sukamara dan Kalimantan Tengah secara umum. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polresta Banyuwangi menyelenggarakan kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal bertempat di Masjid Raudatul Jannah Polresta Banyuwangi. Kegiatan dihadiri langsung oleh Kapolresta Banyuwangi, Wakapolresta Banyuwangi, para pejabat utama, perwira, bintara, serta ASN Polresta Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Dega Fangan Sakudama, staf Humas Polresta Banyuwangi melaporkan Kapolresta Banyuwangi bersama PJU dan anggota Polresta Banyuwangi melaksanakan Binrohtal di Masjid Raudatul Jannah Polresta Banyuwangi. Berikut adalah videonya. Binrohtal kali ini menghadirkan penceramah Kiai Haji Ahsidik dengan rangkaian kegiatan spiritual meliputi pembacaan surat Yasin dan Istighosah, pelaksanaan kajian Islami, dan doa bersama untuk keselamatan serta kelancaran tugas. Kegiatan Binrohtal merupakan program rutin bagi Bak SDM Polresta Banyuwangi untuk memperkuat keimanan dan mental seluruh personel dalam mewujudkan Polri presisi demi terwujudnya Indonesia maju. Seluruh rangkaian acara dilaporkan berjalan dengan aman dan terkendali. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.